Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Para pemirsa KR TV dimanapun berada, alhamdulillah ala kulli hal, sebab nikmat Allah Azza wa Jalla kita kembali diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul di siaran kajian ini. Dan pada sore hari ini kita kembali membahas dan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang artikel anakku jadilah sebab orang tuamu masuk surga. Sedikit mengulas pembahasan sebelumnya bahwa kemarin kita di awal pembahasan membahas tentang cara atau tahapan untuk kita sebagai orang tua bisa mempersiapkan diri dan keluarga kita agar bisa berkumpul bersama di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana saya sampaikan, mimpi indah itu akan terwujud dengan kita berusaha bagaimana caranya menempuh jarak, melakukan sebab yang terkait dengan mimpi indah tersebut. Jadi kalau kita misalkan memiliki mimpi indah, cita-cita, kemudian hanya memikirkannya, tapi tidak ada usaha untuk bagaimana caranya cita-cita ini terwujud, hanya menghayal, maka sampai kapanpun cita-cita tersebut, mimpi indah tersebut tidak akan terwujud. Setelah kita mengetahui tentang nikmatnya surga, indahnya surga, yang kita bisa rasakan bukan untuk diri kita saja, tapi bisa kita rasakan juga bersama keluarga kita, sehingga kebersamaan kita di dunia ini dengan keluarga kita akan berlanjut di surganya Allah Azza wa Jalla. Itu suatu mimpi indah. Dan bagi siapapun yang menginginkan mimpi indah tersebut terwujud, maka harus tahu juga cara, tahapan atau proses untuk mewujudkan mimpi indah tersebut, yakni masuk surga bersama keluarga. Salah satu sebab yang membuat kita bisa masuk surga adalah anak-anak kita. Baik, di cara yang pertama atau di tahapan yang pertama, kita meyakini dan memahami bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Di awal pembahasan ini tentang mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua, maka ada tahapan yang dirinci dalam masalah ini. Ternyata ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan juga dalam mendidik anak. Jadi untuk menunaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, harus memperhatikan beberapa hal yang akan kita kaji pada sore hari ini. Di antara hal yang harus diperhatikan dalam mendidik anak, pertama yang sudah dibahas di pembahasan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, adalah mencontohkan akhlak yang terpuji, bermuamalah dengan akhlak yang baik, bersikap dengan santun, dengan ramah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan akhlak terpuji. Mencontohkan akhlak yang terpuji. Sebagaimana saya sampaikan bahwa mendidik anak itu mengandung dua unsur, mencontohkan dan mengajarkan. Mencontohkan dengan akhlak, mengajarkan dengan ilmu. Di nomor pertama tentang mencontohkan akhlak yang terpuji sudah dibahas, maka selanjutnya kita masuk ke nomor kedua,
Di antara tahapan atau cara mendidik anak adalah yang kedua, mengajarkan akidah yang benar. Ini bagian dari ilmu. Kita tidak akan bisa mengajarkan akidah yang benar, manhaj yang lurus, keyakinan yang benar terhadap Allah, manhaj atau cara beragama yang lurus dari penyimpangan-penyimpangan, murni mengikuti sunnah Nabi yang sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, itu butuh ilmu. Karena banyak orang yang mengaku berakidah ahlu sunnah wal jamaah, atau bermanhaj salaf, atau mengikuti sunnah Nabi, atau istilah-istilah misalnya. Tapi kalau mengikutinya, merealisasikan hal tersebut tanpa ilmu, yang ada penyimpangan, keliruan, kesalahpahaman. Banyak di antara kita yang mengalami hal seperti itu, akhirnya menisbatkan sesuatu yang bukan dari Allah kepada Allah, menisbatkan sesuatu yang bukan dari Rasulullah kepada Rasulullah. Ini satu kedustaan yang kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Maka di nomor kedua ini, mengajarkan akidah yang benar. Penjelasannya adalah ajarkanlah tauhid. Tauhid itu bagian dari akidah. Sesuatu yang harus kita yakini terhadap Allah Azza wa Jalla. Ajarkanlah tauhid kepada anak-anak. Hal ini saya sampaikan di nomor kedua karena kita harus tahu bahwa sebelum kita mengajarkan ilmu, kita mengajarkan akhlak. Karena ini adalah pondasi yang akan membuat ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan mudah dipahami, akan mudah dilakukan dan diamalkan. Dilakukan untuk diri sendiri dan dilakukan juga untuk orang lain. Karena nanti ada efek dari mencontoh. Karena dengan sendirinya, dengan kita melakukan sesuatu hal yang baik, termasuk akhlak yang terpuji di hadapan orang lain, baik itu orang tua, anak, pasangan hidup, termasuk tetangga dan masyarakat secara umum, kita mengamalkan untuk diri kita, itu pun serta langsung masuk pada poin mendakwahkan atau mencontohkan. Dan terkadang mencontohkan itu lebih berefek ya daripada mengajarkan. Ya, makanya nasihat para salaf para ulama, berdakwalah tanpa suara. Ini dengan akhlak, dengan contoh, dengan praktek. Meskipun ada beberapa keadaan ucapan lebih berefek daripada perbuatan. Tapi ala kulli hal, dua hal ini kita coba lakukan. Bisa jadi di antara kedua ini Allah jadikan sebab hidayah untuk orang lain. Baik, ajarkanlah tauhid kepada anak-anak. Agar anak-anak kita bisa mentauhidkan Allah dan laranglah mereka dari berbuat syirik. Memberitakan yang baik dan jangan lupa juga melarang dari yang buruk. Mengajarkan tauhid kepada Allah dan melarang juga dari perbuatan syirik. Nah, kamu beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memuji hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada selain Allah, tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah, tidak boleh memuji pada selain Allah. Jangan sampai pujian yang selalu kita panjatkan kepada Allah dalam salat kita, dalam salat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji, sanjungan hanya untuk Allah yang telah menciptakan alam semesta. Tapi pada hakikatnya itu hanya ucapan yang tidak berfaedah. Seolah-olah kita mengakui Allah itu yang berhak dipuji, namun sikap kita malah sebaliknya. Kita malah memuji selain Allah, meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Inilah pentingnya memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang buruk. Mengajarkan tauhid kepada anak, melarang syirik dari anak. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, menjelaskan tentang nasihatnya Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Allah menceritakan tentang contoh petuah atau nasihat
seorang tua kepada anaknya, yaitu Luqman kepada anaknya. Kata Allah, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau berbuat syirik adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Setelah melarang dari perbuatan syirik kepada anaknya, Luqman menjelaskan bahwasanya kesyirikan atau beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, memuji kepada selain Allah, atau hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan lainnya, itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Bukan hanya melarang, tapi Luqman pun menjelaskan tentang alasan kenapa larangan ini terjadi. Karena perbuatan syirik merupakan kezaliman yang besar. Ini contoh dan pelajaran untuk kita sebagai orang tua, bahwa ketika kita melarang sesuatu terhadap anak, jelaskan juga alasannya, agar anak kita sejak kecil sudah mulai terangsang akalnya, bisa berpikir lebih dewasa, agar ketika kita ajak dialog, kita ajak diskusi, dia bisa mengerti apa yang kita maksudkan, dibandingkan kalau kita hanya melarang tanpa adanya tujuan menjelaskan, sehingga nanti anak yang ada beranggapan bahwasanya saya selalu dilarang oleh orang tua, melakukan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Makanya bagi teman-teman yang sudah punya anak, mungkin dulu pernah salah dalam mendidiknya anak-anaknya sebelum mempelajari tentang pendidikan anak atau Nabi ini. Makanya jangan heran kalau anak kita ketika kita larang, dia bilang, ayah ibu, masa adik mau main ini nggak boleh, itu nggak boleh. Atau dengan ungkapan misalnya, masa ini semuanya nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Atau dengan sikap lagi, yaitu dengan dia malah tidak mengikuti perintah kita terhadap larangan tersebut, dia malah melakukannya atau berbuat sesuatu yang tidak kita harapkan lainnya. Pemberontakan secara tidak langsung. Nah, kalau ada kejadian semacam ini, itu adalah buah dari kita melarang tanpa menjelaskan alasannya. Makanya dalam larangan pun Islam dalam dunia pendidikan anak ini dirinci. Ya, sebaiknya kita sebagai orang tua tidak melarang, tapi mengarahkan. Kalau kita melihat anak kita bermain sesuatu yang berbahaya untuknya, atau sesuatu yang tidak layak untuk dimainkan, maka sampaikan, nah kamu main yang ini aja. Atau dengan ungkapan, itunya disimpan, kita main yang lain. Itunya ditaruh, ambil barang yang semisalnya. Atau dengan kalimat, nah barang itu berbahaya karena tajam atau mudah pecah. Jadi silakan simpan, nanti mainnya barang yang lain aja. Silakan ambil barang yang kamu mau, tapi jangan yang seperti ini. Banyak ungkapan-ungkapan yang bisa kita sampaikan yang bukan hanya saklek, kamu nggak boleh main ini, kamu nggak boleh main itu. Nah, tidak. Lebih kepada kamu main ini ya nak. Karena diri kita, orang dewasa aja butuh solusi, apalagi anak-anak. Ketika kita mendapatkan suatu hal yang kita harapkan tapi tidak dibolehkan, kita selalu bertanya, emang kenapa? Anak pun sama. Mereka akan bertanya, emang kenapa nggak lo melakukan hal ini? Kok nggak boleh? Maka sebab itu, saya ingin menekankan bahwa berdasarkan penjelasan dari Luqman ini, Luqman saja ketika melarang perbuatan syirik terhadap anaknya, Luqman pun menjelaskan kenapa larangan itu terjadi. Karena syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Surah Luqman ayat 13. Bismillah. Maka tahapan awal belajar terhadap anak, ingat belajar. Kalau sudah belajar berarti di luar akhlak. Karena akhlak itu mencontohkan nantinya ya, bukan mengajarkan. Kalau bahasa kita belajar, maka hal yang harus kita pertama kali ajarkan kepada anak
ada tentang tauhid, tentang akidah. Dan konsep mengajarkan tauhid atau akidah terhadap anak itu jangan saklek, harus seperti kita di kelas, nah kamu duduk, ayah mau menjelaskan. Tidak. Kita dalam berbincang, kita dalam bermuamalah, kita dalam berkendara, kita dalam sedang berjalan, atau kadang-kadang ketika kita bersama mereka, kita sisipkan hal-hal akidah, tauhid kepada mereka. Melihat orang kecelakaan, itu orang kecelakaan, itu sudah takdir Allah. Mungkin salah satu sebabnya karena mereka tidak hati-hati atau tidak baca doa. Allah mampu saja membuat seseorang yang tadinya udah hati-hati bisa di musibah, atau bisa membuat orang yang tadinya tidak hati-hati tapi Allah selamatkan. Tapi setidaknya orang yang dia berusaha hati-hati atau dia selalu berdoa kepada Allah, ketika mendapat musibah, musibahnya mengandung hikmah, musibahnya tidak terlalu parah, atau memberikan pelajaran agar lebih hati-hati, atau itu adalah cara Allah melindungi orang tersebut dari musibah yang lebih besar yang ada di depannya. Allah Maha Kuasa. Melihat ada gunung yang besar, itu gunung, itu yang besar, itu namanya gunung. Gunung yang sebesar itu yang menciptakan adalah Allah. Gak ada manusia sesuatu pun yang bisa bikin gunung, tidak ada. Terus Allah tidak hanya bikin, tapi Allah menjaga. Akhirnya apa? Gunung itu tidak menimpa kita. Coba kalau tidak ada yang menjaga, mungkin itu gunung sebesar itu akan udah rubuh atau hancur, menimpa orang-orang di sekitarnya, termasuk kita. Nah, mulai itu. Di situ ada poin-poin atau penjelasan-penjelasan hal-hal yang bisa dipahami oleh akal si anak. Jangan pernah berpikir anak saya masih kecil. Tidak ada. Dan ini saya rasakan. Sejak anak usia beberapa bulan, mulai masuk 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, saya berusaha membiasakan diri untuk mengajak bicara mereka. Dan mengarah pembicaraan yang lebih dewasa. Mungkin dalam awal bulan tersebut, ketika usianya masih hitungan bulan ya, mungkin belum dipahami, tapi setidaknya itu adalah kumpulan kosakata yang akan dipahami suatu saat nanti ketika dia menemukan pembicaraan yang sama di usia yang lebih matang. Bagi teman-teman yang belum pernah mencoba, coba. Jangan pernah menduga sesuatu yang tidak pernah dilakukan, karena pandangan orang yang mengalami dengan yang belum mengalami itu berbeda. Semisal teman-teman yang sudah pernah megang smartphone, maka penilaiannya akan berbeda dengan orang yang belum pernah memakai smartphone. Orang yang memakai smartphone enak, mengatakan smartphone banyak canggih, fiturnya banyak, terus banyak kegunaannya. Orang yang belum pernah pakai smartphone bilang, apa sih apa begitu besar, terus nggak ada tombolnya, terus HP-nya, baterainya boros, pulsanya boros. Beda pandangan. Maka coba terapkan ilmu yang sudah kita pelajari untuk memperbaiki pola pendidikan kita terhadap anak, sehingga mimpi indah kita bisa mendidik mereka menjadi orang-orang yang salih. Allah beri kemudahan, maka dengan sebab itu juga kita dengan mereka insya Allah bisa masuk dalam surga secara bersama-sama. Dan hal ini pun bukan hanya berlaku untuk mendidik anak. Dalam berdakwah pun sama, mengajarkan tauhid, akidah, hal yang harus diutamakan dari mengajarkan hal yang lain. Sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun azawiratun fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fasdadna bihi imana. Atau kama qala sallallahu. Kata Jundub bin Abdullah, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kami masih anak-anak ya, usia anak-anak yang mendekati masa baligh. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Setelah itu kami mempelajari Al-Qur'an hingga bertambahlah iman kami pada Al-Qur'an. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 61. Sahabat Jundub bercerita, dulu kami ketika masih anak-anak pernah bersama Nabi SAW.
Kami mempelajari iman, masalah iman, baik itu berkaitan dengan tauhid dan beragam pembahasannya, berkaitan dengan akidah secara umum, hal-hal yang berkaitan dengan keimanan yang bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya tidak jauh dari pembahasan hal-hal yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata, berkaitan dengan keyakinan. Kami mempelajari masalah iman sebelum mempelajari Al-Quran. Al-Quran yang merupakan pedoman umat Islam. Semua permasalahan hidup ada dalam Al-Quran. Sudah Allah jelaskan solusinya juga, berkaitan dengan hal yang nyata ataupun yang gaib. Tapi Al-Quran ditunda masa belajarnya untuk mempelajari masalah iman terlebih dahulu. Setelah mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran, maka setelah itu kami mempelajari Al-Quran hingga menjadi sebab bertambahnya iman kami kepada Al-Quran. Dengan kita mempelajari iman terlebih dahulu sebelum Al-Quran, itu menjadi sebab kita ketika mempelajari Al-Quran setelah iman, membuat Al-Quran ini menambahkan keimanan kita kepada Allah. Mudahnya, dengan kita mendahulukan iman kemudian Al-Quran, itu menjadi sebab iman kita bertambah disebabkan mempelajari Al-Quran. Tapi ketika iman tidak dipelajari terlebih dahulu, maka ketika mempelajari Al-Quran, sulit untuk iman bertambah. Karena kita tidak tahu hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Secara akal kita, ya iman kan paling sekitar tentang Allah, ya kan? Tentang malaikat, surga, iya. Tapi dalam pembahasan tersebut ada hal-hal yang dirinci oleh para ulama yang harus kita ketahui juga. Bukan dari ulama saja, dari Nabi SAW banyak hadis yang terkait dengan keimanan kepada Allah dan hal-hal gaib lainnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika masa kecil, mereka sangat semangat mempelajari masalah iman, ya, berbagai hal yang terkait dengan rukun iman, sebelum mempelajari hal lain terkait perkataan ataupun perbuatan. Begitu juga mereka semasa kecil sangat semangat mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Iman didahulukan dari hal-hal lainnya, baik itu dari perkataan ataupun perbuatan. Setelah mempelajari iman, mereka juga semangat mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Dan realitas saat ini banyak penuntut ilmu dengan beragam usianya. Mereka mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mempelajari tafsirnya, tapi tidak didahului dengan mempelajari masalah akidah, masalah iman, sehingga Al-Qur'annya tidak membuat imannya bertambah. Nas'alullah taufiq wa sadad. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat semangat mempelajari ilmu agama Islam, hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam. Mereka sangat karena mereka mengetahui pentingnya membekali diri dengan ilmu dan iman dan ilmu. Saya ulangi, para sahabat dulu sangat semangat mempelajari ilmu tentang syariat Islam, disebabkan karena mereka mengetahui pentingnya membekali diri dengan iman dan ilmu. Karena dengan kita mempelajari ilmu agama, kita akan mengetahui hal yang berkaitan dengan keimanan, dan kita juga akan mengetahui tentang hal yang berkaitan dengan ilmu. Iman untuk pondasi kita dalam beribadah kepada Allah, dan ilmu menjadi panduan dalam kita beribadah kepada Allah. Sekali lagi, sebagai pelengkap dalam pembahasan ini, bahwa coba kita koreksi dari diri kita, istri, anak-anak kita, termasuk orang tua kita dan keluarga kita yang lainnya, sudah benarkah iman kita terhadap Allah? Sudahkah kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam dunia,
dan Allah Azza wa Jalla Maha berkehendak atas segala sesuatu yang diinginkannya. Sudahkah meyakini hal itu semua? Kalau sudah, sesuaikah dengan sikap kita terhadap Allah? Ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan rezeki, ketika mendapatkan sakit, ketika melihat sesuatu yang indah, ketika melihat sesuatu yang buruk, ketika melihat sesuatu yang mungkin secara akal tidak masuk akal, sudahkah kita bisa mengembalikan itu semua kepada Allah ataukah belum? Kalau belum, ini poin bukti yang harus kita catat dalam buku catatan kita, bahwasanya harus segera mungkin kita perbaiki, merehab pemahaman kita dan keluarga kita terhadap masalah akidah atau masalah tauhid. Salah satu hal yang membuktikan bahwasanya masalah akidah sangatlah penting dalam kehidupan seorang muslim, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, ini hadis cukup panjang, saya bacakan maknanya. Kata Abdullah bin Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Muadz ke Yaman, dia pun berkata kepadanya, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah dakwahmu pertama kali kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut atau memahami masalah tauhid, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah salat, maka kabari mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. Jika mereka menyetujui hal tersebut, maka ambillah dari harta mereka, tapi berhati-hatilah dari harta berharga yang mereka miliki. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 7372. Muadz, sahabat Muadz radhiyallahu taala anhu, ketika diutus oleh Nabi SAW dakwah di suatu daerah, kata Nabi apa? Tauhidkan Allah di hadapan mereka. Jadikanlah dakwahmu pertama kali kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menunggalkan hanya Allah, tidak ada yang lainnya, tidak ada yang semisalnya, tidak ada yang mempersamainya. Dan konsekuensi dari seorang atau suatu daerah ketika masyarakatnya sudah mentauhidkan Allah, maka mereka boleh mulai menjalankan syariat berupa salat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah salat, maka kabarkan kepada mereka juga, beritahukan kepada mereka juga bahwa Allah telah mewajibkan zakat terhadap mereka dari harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya di antara mereka, dan disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Dan setelah itu, ketika mereka sudah meyakini dan mengamalkannya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla telah menyatakan harta darahnya itu haram. Haram untuk dibunuh karena dia seorang muslim. Tapi ketika seorang itu bukan muslim, maka ada sebab yang membolehkan kita untuk mengambilnya tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan yang berbelit. Maksudnya, ketika seorang muslim sudah menyatakan keimanannya dan mengaplikasikan keimanan dalam kehidupannya, dia meyakini, memahami dan mengamalkan tentang syariat Islam, maka tidak boleh ada seorang pun merampas hartanya tanpa ada syariat yang membenarkannya, dan tidak boleh juga dibunuh. Maka sebaliknya, orang kafir tidak mendapatkan perlakuan demikian. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.
serta mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan yang demikian, terpeliharalah dariku darah serta harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 25. Menguatkan dari penjelasan yang barusan saya sampaikan bahwa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi menyatakan tauhidnya kepada Allah, mau menunaikan ibadah salat, mau menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan itu semua, maka terpeliharalah dari Nabi SAW berkaitan dengan darah dan hartanya, kecuali dengan hak Islam. Kalau tidak ada perintah dari Islam untuk membunuh atau mengambil harta mereka, maka tidak boleh seseorang pun yang mengambilnya. Selanjutnya dikatakan akidah adalah bekal utama bagi setiap manusia, karena dengan akidah yang benar seseorang akan selamat dari kesesatan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mudah untuk masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, tanpa akidah yang benar, maka seseorang akan mudah tersesat dalam kesyirikan yang akan membawanya masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Dengan akidah kita tahu mana yang sesuai syariat yang harus kita lakukan, mana yang tidak sesuai syariat yang harus kita tinggalkan. Lagi-lagi banyak orang di antara kita yang salah karena nggak tahu, karena tidak mempelajari ilmu hal berkaitan dengan hal tersebut. Dan sebagai penekanan tentang wajibnya mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal salih dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Surat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Dalam masalah syirik ini, Islam sangat menekankan jangan main-main dengan hal yang berkaitan dengan kesyirikan. Karena kita lihat di saat ini, di zaman ini, banyak permainan anak-anak yang mengandung kesyirikan. Itu semua disebabkan kebodohan dan buruknya akidah mereka beserta orang tuanya. Maka segera perhatikan akidah anak-anak kita dan ajarkan akidah yang benar kepada mereka. Ingat, karena dalam hal kebaikan tidak ada kata terlambat untuk memperbaikinya. Saya ingin merinci tentang masalah ini. Banyak permainan, baik itu permainan fisik ataupun yang non fisik. Permainan fisik seperti mainan ini ya, banyak permainan-permainan yang mengandung unsur kesyirikan. Karena kata Nabi, kita seorang muslim akan mengikuti langkah ahlul kitab secara perlahan tapi pasti dan tidak terasa, sehingga kita ketika mereka masuk ke dalam lubang bob saja kita akan ngikutin. Dan orang kafir punya berbagai cara, bukan hanya berbagai, banyak cara, mungkin beribu cara. Ini ungkapan saking banyaknya cara mereka untuk mengkelabui kita, memanipulasi ajaran mereka terhadap kita, sehingga kita perlahan akan mengikuti mereka. Banyak contoh di dalam permainan fisik saja, yang nampak ya. Banyak sekarang mainan-mainan yang sebetulnya memiliki faedah. Kalau teman-teman pernah mengikuti kajian parenting rutin saya di Masjid Sentani, saya pernah membahas di pembahasan awal, di bab awal, bahwa mainan itu memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak. Tapi
hal tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk menyusupkan unsur-unsur kesyirikan kepada mereka melalui mainan-mainannya. Ya, contoh hal misalkan ada mainan peri, ya, boneka peri. Ada di filmnya, ada di kenyataannya berupa mainan, seolah-olah peri ini bisa mengabulkan semua permintaan orang yang meminta kepadanya. Bahkan tidak sedikit di antara mainan-mainan yang seperti itu, mereka mencontohkan pakaian-pakaian bukan dari Islam. Coba kita perhatikan film-film, meskipun kartun, jarang di antara mereka yang tokohnya menggunakan hijab. Mainannya apalagi. Ada satu hal yang saya pernah perhatikan. Ya, teman-teman banyak yang tanya juga nih. Gitu. Ustadz banyak, propertinya ada mobil Tamiya, ya. Iya. Mobil Tamiya ini adalah mainan yang menemani saya ketika kecil dulu, ya. Ya. Kalau teman-teman yang seusia dengan saya akan merasakan mainan ini, ya, akan merasakan pernah mainan ini. Tapi ada pelajaran. Contoh aja saya. Di film mobil Tamiya, ya, Let's Go atau apalah namanya, saya lupa. Ada mobil Tamiya yang diberi nama Tuhan. Ya, tapi teman-teman yang suka nonton mobil Tamiya, Let's Go kalau tidak salah, ya, nah judul filmnya, itu ada satu mobil yang diberi nama Tuhan. Ini bukan soal, karena soal nama bukan, tapi soal pelecehan. Ya, mobil dinamai Tuhan, kemudian mobil mainan dianggap Tuhan, sehingga unsur kesyirikannya sangat berbahaya bagi kita yang memahaminya. Contoh kecil, yang non fisik, bukan hanya film, tapi permainan game. Ada istilah permainan yang disebut dengan permainan ML, ya, Mobile Legend. Kita lihat tokoh-tokohnya, nama-namanya, senjata-senjatanya. Meskipun saya tidak pernah main Mobile Legend, tapi alhamdulillah saya mendapat banyak informasi dari teman-teman yang bermain Mobile Legend, dan banyak informasi yang beredar demikian. Bukan hanya Mobile Legend, game-game yang semisal juga sama. Bahwa ada hal-hal aksesoris, atau mungkin pernak-perniknya, atau mungkin kegunaannya, yang menunjukkan itu adalah sesuatu yang bisa mengandung kesyirikan, tapi dipertontonkan. Kan cara orang kafir itu gampang. Mereka gak mengajarkan, hanya memperlihatkan. Dengan kita sering melihat, ya awalnya kita merasa aneh, lama-lama akan menjadi terbiasa memakluminya, dan lama-lama akan terekam dan akan melakukannya. Makanya tidak heran iklan rokok, hal-hal yang berkaitan dengan di luar syariat seperti membuka hijab, ya berkaitan dengan pelarangan dalam syariat Islam, mereka sering dipertontonkan. Kenapa? Dengan cara dipertontonkan secara rutin, terus menerus, itu akan menjadi sebab kita akan terbawa secara perlahan tapi pasti. Terbukti sekarang. Bukan soal permainan Mobile Legends kan seru, iya, tapi ingat banyak hal yang harus diperhatikan di situ. Kalaupun memang itu bisa dihindari, silakan. Kalau misalkan maaf, Anda bermain sesuatu game, di situ ada senjata atau ada unsur-unsur yang bersifat kesyirikan, tapi bisa Anda tinggalkan. Anda nggak main itu, maksudnya senjatanya nggak dipakai, atau unsur itu tidak dipakai dalam permainan tersebut, maka silakan kalau bisa. Kalau itu tidak bisa dan memang mau nggak mau harus pakai itu, dan sebagian besar pernak-perniknya, perlengkapannya, senjatanya adalah hal-hal yang melanggar syariat dan tidak bisa dihindari, maka
hindari game tersebut. Semisal contoh, Anda tahu film Naruto? Ya. Ada istilah-istilah yang sering disebut oleh para tokohnya dan dicontohkan oleh kita sebagai penontonnya. Ada kalimat yang sering diucapkan oleh salah satu tokohnya, kalau nggak salah Sasuke. Jurusnya namanya Amaterasu, kalau tidak salah ya. Amaterasu itu nama salah satu dewa mereka. Dan ada jurusnya yang lain seperti Susanoo. Itu menunjukkan mereka memperkenalkan dewa mereka. Mereka memperkenalkan Tuhan mereka. Tapi kita nggak ya. Saya pernah dengar banyak di antara para penonton film tersebut mencontohkan kalimat-kalimat tersebut. Jurus misalkan Amaterasu dan misalnya itu nggak boleh. Mungkin kalau menonton, nonton saja, tapi jangan usah ikut begitu. Tapi kalau ternyata sulit untuk menghindari, jangan ditonton. Kalau nggak bisa difilter, tidak boleh, tidak usah. Karena itu akan merusak akidah kita dan generasi kita nantinya. Dan banyak pelarang-pelarang syariat lainnya dalam dunia anak-anak lainnya. Jadi berkaitan kesyirikan itu bukan soal kita ngasih tahu, ngajarkan, tapi harus bisa membimbing ketika memberikan barang atau memberikan pakaian atau memberikan fasilitas-fasilitas untuk yang dibutuhkannya. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Dan di luar yang saya sampaikan, banyak masih hal-hal yang pelik yang mungkin gak kita sadari berkaitan dengan keadaan di sekitar kita. Maka bagi diri kita, orang tua yang mulai tersadarkan tentang pentingnya pendidikan Islam dalam rumah tangga, atau pentingnya mempelajari pendidikan anak metode Nabi, atau cara Nabi mendidik anak-anaknya, atau cara mendidik anak secara umum. Karena metode Nabi, pendidikan anak metode Nabi ini, pendidikan anak metode Nabi ini bukan hanya untuk anak-anak Nabi saja, tapi untuk semua anak-anak di zamannya, yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita juga, kepada orang lain juga. Maka tahapan yang harus kita lakukan adalah segera pelajari tentang syariat Islam melalui guru yang akidahnya lurus, akidahnya selamat dan manhajnya lurus. Akidahnya selamat dari kesesatan, kekeliruan, manhajnya lurus, cara beragamanya lurus dari penyimpangan dan penyimpangan masalah keimanan lainnya. Karena manhaj itu adalah cara beragama yang bersumber dari pemahaman terhadap akidah. Jadi dua hal ini harus pahami. Jadi nggak bisa ada orang yang disebut sebagai guru, entah dengan sebutan ustadzkah, kiai, ulama, syekh dan semisalnya, tapi ternyata malah mengajarkan hal-hal yang menyelisih syariat Islam, menyelisih sunnah Nabi. Dari mana kita tahu? Ya, pasti akan ada hal-hal yang bertentangan dengan fitrah manusia. Kalau Anda merasa ragu terhadap seorang guru, coba konsultasikan kepada guru yang lain yang mungkin Anda anggap memang adalah guru yang akidahnya selamat, manhajnya lurus. Tanyakan tentang sosok ustadz tersebut untuk bisa dipastikan perasaan kita, dugaan kita benar atau salah. Kalau benar, ternyata kita mendapatkan kejanggalan ataupun keraguan terhadap penjelasannya, maka tinggalkan. Kalau dugaan kita salah, maka terus coba pelajari ilmu-ilmu yang disampaikan olehnya.
Termasuk harus difilter juga bukan dari ustadz, tapi kalau kita mau belajar tentang Islam melalui artikel-artikel Islam, maka cari sumber yang terpercaya, yang ilmiah. Ya. Cari website-website yang memang ilmiah. Banyak sekarang alhamdulillah sebab nikmat Allah, banyak website-website Islam yang ilmiah. Maksudnya dia ketika menjelaskan suatu penjelasan menyertakan referensinya, menyertakan dalilnya. Ada di antara website yang mungkin menyertakan dalil tapi tidak menyertakan referensi. Misalkan ada suatu hadis hanya disebutkan, misalkan hanya disebutkan hadis riwayat Tirmidzi misalkan, tapi tidak disebutkan nomor berapa, atau misalkan seperti kitab Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad tidak disebutkan jilidnya ataupun nomornya, sehingga kita tidak bisa merujuk ini benar atau salah. Karena ada beberapa, saya pernah dapati website-website yang menyertakan dalil, tapi ketika sudah diacak, redaksi itu tidak sahih, tidak hasan, sehingga tidak sebaiknya dicantumkan dalam suatu penjelasan tanpa adanya perincian bahwa ini adalah dhaif, ini adalah tidak hasan misalkan, atau maudhu bahkan, atau tidak sahih misalkan, ungkapan semisalnya. Makanya saya terkadang sudah ilfil kalau membaca suatu artikel, di situ sudah disingkat-singkat seperti SAW, SWT, meskipun nih ada sebagian ulama yang membolehkan, sebagian tidak, tapi ini suatu adab, etika, ini satu tolak ukur saja. Kalau di situ websitenya menyikat pujian Allah dan pujian untuk Rasulullah, ini perlu perhatikan, dan kita harus berhati-hati. Yang kedua, perhatikan di situ cantumannya dalilnya sahih atau tidak, jelas atau tidak. Atau yang ketiga, kita lihat penulisnya. Kalau penulisnya pemahamannya keliru, tinggalkan. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu websitenya, tapi setidaknya insya Allah kriteria tersebut bisa kita jadikan tolak ukur agar tidak salah dalam mengambil ilmu. Atau kita bisa konsultasikan kepada salah satu ustadz, guru atau guru kita untuk menanyakan tentang keilmiahan website tersebut, atau boleh ataukah tidak saya mengambil dari website tersebut. Insya Allah akan ada solusi dari konsultasi tersebut agar kita tidak ragu dalam mengambil ilmu yang bersumber dari artikel atau website tersebut. Pentingnya masalah ini karena Islam bukan hal yang serampangan. Imam Malik rahimahullah berkata, ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. Pertama, orang bodoh yang nyata kebodohannya, pengikut hawa nafsu yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya, orang yang dikenal dusta dalam pembicaraannya dengan manusia meskipun dia tidak pernah berdusta sama Rasulullah SAW. Lalu yang keempat, orang yang mulia dan salih namun tidak mengetahui hadis yang dia sampaikan. Kitab Jami Bayanil Al-Ilmi halaman 348. Kriteria 4 orang ini yang tidak dilayak diambilkan ilmunya bisa jadikan standar tambahan. Kalau misalkan ada orang yang dia menyampaikan ilmu, tapi dia di sisi lain dia juga suka mengajak pada pendapatnya, bukan pada pendapat yang sesuai syar'i. Misalkan ada khilaf di antara ulama, dia tidak mengembalikan pada dalil, tapi malah mengembalikan pada selera dia, ijtihadnya dia, tanpa adanya dasar ilmu yang dimiliki. Nah, hati-hati. Bahkan ada sebagian dai, saya tidak sebut ustadz, tapi sebagai dai hanya orang yang mengajak saja. Dia berani berbicara di depan mimbar atau di podium atau di videonya, dengan lantangnya menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan syariat, bahkan bertentangan dengan pendapat para ulama yang sahih, atau salah dalam memahami dalil misalkan. Tidak perlu, ya, tidak perlu diambil ilmunya. Dan sekali lagi, tahapan awal untuk kita memperbaiki pola pendidikan anak ini agar kita bisa menanamkan akidah tauhid yang benar kepada anak-anak kita adalah terus mempelajari ilmu Islam dari sumber atau sosok guru yang benar. Karena Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, baik kecil, dewasa, perempuan, laki-laki, tua, muda, wajib.
menuntut ilmu. Maksud di sini adalah kata Syekh Utsaimin, ilmu tentang Islam, bukan ilmu tentang dunia. Teman-teman bisa membaca tulisan saya tentang keberkahan ilmu, kalau tidak salah. Di situ saya jelaskan tentang maksud dari sabda ini, tentang menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Saya jelaskan di situ tentang maksud dari ilmu ini, ilmu apa. Salah satunya dapat Syekh Utsaimin yang saya bawakan tentang penekanan ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang Islam, bukan ilmu tentang dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 224. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala berkata, "Unzuru 'amman ta'khuduna hadzal ilma fa innama huwa dinun." Perhatikanlah dari siapa kamu mengambil ilmu ini, sesungguhnya ilmu adalah agama. Kitab Al-Kifayah halaman 121. Kata sahabat Ali, perhatikanlah dari siapa kamu mengambil ilmu ini, karena sesungguhnya ilmu adalah agama. Jangan salah-salah ngambil ilmu. Jangan tertipu dengan titel yang dinisbatkan kepada orang tersebut. Jangan tertipu karena subscribernya sudah banyak. Jangan tertipu karena followersnya sudah banyak. Karena jumlah pengikut bukan penentu benar pemahaman seseorang. Lurusnya dakwah seseorang belum tentu. Apa kata Allah? Ya. Karena sebagian besar manusia itu menyesatkan kalian. Jumlah banyak terkadang malah membuat kita tersesat. Maksudnya apa? Banyak orang yang terhalang dari hidayah. Seorang dai yang sudah banyak pengikutnya, ketika disadarkan kesalahannya, dinasihatkan tentang kesalahannya, tentang kekeliruannya, padahal sudah dibawakan dalil, tapi karena dia memikirkan, saya sudah banyak pengikutnya, kalau saya merujuk pendapat saya kepada pendapat dia, malu dong, egonya kemanain? Nanti saya ditinggalkan oleh jamaah saya, oleh subscriber saya, oleh follower saya. Beban. Makanya sekali lagi, jumlah pengikut, jumlah jamaah, semakin terkenalnya seseorang, bukan penentu selamat ataukah tidak ajarannya. Di sini bukan soal saya menyatakan karena saya mungkin nggak dikenal oleh masyarakat sehingga saya selamat, bukan. Tapi saya ingin mengingatkan, meskipun ada di luar sana tokoh-tokoh yang sudah banyak pengikutnya, banyak subscribernya, banyak followersnya, banyak jamaahnya, mereka mengajarkan agama yang hak, agama yang lurus sesuai dakwah Nabi dan para sahabatnya, merujuk semua permasalahan terhadap dalil, bukan terhadap akalnya. Tapi ada juga sebagian orang di antara mereka yang jumlah jamaah, followers, subscriber, pemirsanya sudah banyak, tapi malah menyesatkan umat. Ini perlu hati-hati. Karena miris. Kalau ada seorang muslim malah update status, memposting video dari sosok yang mungkin, semoga Allah Azza wa Jalla, saya berharap segera menyadarkan orang tersebut dan tokohnya agar tidak berkelanjutkan, tidak semakin tersebarnya pemahaman yang keliru. Kita bisa menyatakan itu keliru karena ilmu yang sudah dipelajari. Maka bagi teman-teman yang mungkin merasa belum pernah mempelajari ilmu berkaitan hal tersebut, jangan berkomentar. Jangan merasa sebagai pengikutnya membela ketika yang diikutinya disalah-salahkan. Jangan memperkeruh suasana kalau kita tidak bisa membersihkannya. Biarkan para ulama, para ustadz yang berkompeten dalam masalah ini, dalam masalah tertentu yang sedang dibahas, misalkan, mereka menyelesaikan dengan ilmiah. Ini saya ingin tinggalkan karena banyak yang masih seperti ini. Melihat ustadz kalau sudah sering nongol di media sosial. Makanya satu hal yang harus kita pahami dalam menuntut ilmu itu, melihat apa yang disampaikan, bukan hanya melihat pada siapa yang menyampaikan. Selama itu benar, sesuai Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf, terima. Jangan dipertimbangkan. Akal kita itu untuk menerima, bukan untuk menimbang.
Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, la yazalun nas bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku. Manusia akan selalu berada di atas kebaikan selama ilmu mereka datang dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari orang-orang besar. Maksudnya orang-orang besar itu adalah ahlu sunnah. Jika ilmu datang dari arah orang-orang kecil atau ahlul bidah, orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi, dan hawa nafsu mereka bercerai-berai, maka binasalah mereka. Bukti ketika seseorang belajar dari orang yang mengikuti sunnah Nabi, meskipun mungkin dia orang yang berdakwah tidak banyak dikenal, tapi dia mendakwahkan sesuai yang apa Allah perintahkan, apa yang Nabi-Nabi SAW contohkan, apa yang ulama jelaskan dalam masalah hal tersebut, maka itulah yang pernah kita ikuti, dan kata Abdullah bin Mas'ud, kita akan tetap berada dalam kebaikan. Tapi ketika kita malah mengambil ilmu bukan dari orang ahlu sunnah, malah sebaliknya kita mengambil dari ahlu bidah, orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mereka mengedepankan akalnya dan menyampingkan dalil, maka siap-siaplah halaku, binasalah. Ilmunya tidak berkah, dakwahnya tidak tersampaikan, kebaikan umat tidak terwujud, malah kerusakan yang terwujud. Kitab Az-Zuhud halaman 281. Sekali lagi pesan saya, ajarkan tauhid, hal yang berkaitan dengan keyakinan, keimanan kepada Allah sejak diri kita, anak kita sekecil. Kalau kita sudah dewasa, maka terus belajar. Kalau kita sudah menjadi orang tua, ajarkan anak-anak kita lebih dini dibandingkan ketika kita mengetahui tentang Islam ini. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, tidak ada kata terlambat untuk berhijrah. Dan jangan pernah menganggap anak-anak adalah anak orang yang tidak layak untuk diajak obrol hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Justru mereka adalah orang yang sangat layak. Kalau saja anak-anak tidak layak diajak obrolan tentang keimanan, tentu Luqman atau para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum tidak akan melakukan hal demikian dalam pendidikan anak sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah untuk penjelasan nomor ketiga tentang pendidikan anak adalah menjelaskan tujuan Allah menciptakan makhluk. Akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Segala yang datang dari Allah, segala yang salah datang dari diri saya pribadi, memaafkan. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.